Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat PR Matematika. Like jika kalian menyukai video ini, subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mengikuti video PR Matematika berikutnya. Share jika dirasa video ini bermanfaat bagi orang lain, silahkan di-share. Jangan lupa isi komentar jika teman PR Matematika ada sesuatu yang ingin disampaikan. Oke, teman matematika, kali ini kita akan membahas mengenai persamaan kuadrat, ya. Persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat ada yang sudah tahu? Iya, betul. Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan dengan pangkat tertinggi dari variabel adalah 2. Di kuadrat itu pangkatnya 2, bukan 3 dan bukan yang lainnya. Bentuk umumnya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Yang perlu kita ingat adalah A, ya, di sini itu tidak boleh angka 0. A tidak boleh angka 0. Kalau angkanya 0, A-nya 0 ini berarti bukan persamaan kuadrat. Karena yang pangkat kuadratnya adalah 0, jadi bukan, ya. Oke, langsung contoh nih. Misal 2x kuadrat dikurangi 7x ditambah 8 sama dengan 0. Di sini kita bisa simpulkan bahwa A-nya adalah 2, ya, 2, ini A2. Kemudian B-nya adalah negatif 7, ini negatif 7, ya. Kemudian C-nya 8, positif, ya. Nah, kemudian contoh lagi berikutnya. 3x dikurangi x kuadrat sama dengan 0. Ingat, yang ada kuadratnya itu adalah nilai A. A sama dengan negatif 1. Kok kenapa gitu? Di sini kan hanya x-nya saja gitu, ada x-nya saja. Jika angka 1 dikalikan dengan variabel, maka angka 1 tidak dituliskan. Jadi tersirat, ya. Maka di sini negatif x kuadrat. Nah, berarti di sininya adalah negatif 1. Kemudian B-nya adalah 3, ya, di sini sama 3. C-nya di sini nggak ada, tetapi harus dituliskan bahwa nilai C adalah 0, ya. Oke, misal contoh yang ketiga. Misalkan x kuadrat dikurangi 2x sama dengan negatif 4. Nah, negatif 4 ini adalah sebenarnya nilai C, ya. Maka x kuadrat ini tetap, ya, negatif 2x. Nah, ini pindah nih, pindah ruas lah istilahnya. Ya, pindah ke sini. Yang tadinya kanan negatif pindah ke sini menjadi positif, sehingga menjadi x kuadrat dikurangi 2x ditambah 4. Karena sudah pindah tinggal angka 0. Maka sama dengan, ya, betul, 0, ya. Maka bisa disimpulkan bahwa nilai A-nya ini berapa? Nilai A-nya adalah 1, nilai B-nya adalah negatif 2, dan nilai C-nya adalah 4. Bisa dipahami? Kalau belum paham silahkan pantau lagi, kalau sudah kita lanjut, ya. Sebenarnya untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat ini ada beberapa cara. Di antaranya adalah cara faktorisasi, nanti yang akan kita bahas. Kemudian ada lagi yang menggunakan melengkapi bentuk kuadrat sempurna. Nanti untuk periode berikutnya, ya. Kemudian ada lagi dengan menggunakan rumus kuadrat. Sebenarnya kayak gini. Rumus kuadrat itu biasa dikenal dengan rumus kecap, ya, atau rumus ABC. Tapi teman-teman di sekolah kemungkinan dikenalnya adalah rumus kecap atau rumus ABC, ya. Oke. Tapi yang dibahas dalam pertemuan kali ini adalah
Menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara faktorisasi. Ya, kita caranya faktorisasi. Ya, untuk menentukan persamaan atau maaf, ulangi ya, untuk menentukan akar-akar persamaan dengan cara faktorisasi ada beberapa yang perlu diperhatikan. Yaitu yang pertama adalah ketika akar-akarnya ya X1 dan X2 dikalikan, maka hasilnya sama dengan A dikalikan dengan C ya, di ini. Kemudian ketika akar-akarnya X1 dan X2 dijumlahkan atau ditambahkan, maka hasilnya sama dengan nilai B. Oke, PR matematika paham. Jika matematika disuguhi oleh pengertian seperti ini pusing ya. Oke, kita langsung saja ke contoh soal ya. Kita langsung ke contoh soal misalkan contoh jika nilai A-nya adalah 1. Misalkan soalnya bentuknya carilah akar-akar dari persamaan kuadrat X2 dikurangi 3X dikurangi 28. Oke, misalkan carilah akar-akar dari persamaan kuadrat X2 dikurangi 3X dikurangi 28 sama dengan 0 ya. Maka penyelesaiannya adalah X kuadrat dikurangi 3X sama dengan 28 sama dengan 0, ini dari soal ya. Maka nilai A-nya adalah 1, nilai B-nya adalah negatif 3 ya, negatif 3, dan nilai C-nya adalah iya pinter negatif 28. Oke, next kita lanjut. Nah, kita harus mencari dua buah bilangan yang jika dikalikan A dikali C. Kita lihat dulu ya. A-nya 1, C-nya negatif 28. Berarti 1 dikali negatif 28 hasilnya adalah negatif 28. Nah, kemudian syarat yang kedua, jika ditambahkan atau dijumlahkan, hasilnya adalah nilai B. Nilai B-nya adalah negatif 3 ya. Oke. Mungkin masih pusing di sini. Oke, kita lanjut dulu. Kita tulis dulu nih. Soalnya kita tuliskan dulu biar kita gampang ya. Jadi ketika menyelesaikan permasalahan, kita harus bisa menganalisis dulu ya. Oke. Ingat, jika dikalikan A dikali C hasilnya negatif 28, jika ditambahkan hasilnya 3. Maka seperti ini caranya teman-teman ya. Ini indeks. Misalkan angka 1 dengan angka negatif 28. Ini kalau dikalikan hasilnya negatif 28 ya. 1 dikali negatif 28 hasilnya adalah negatif 28 ini ya. Nah, tetapi kita lihat kalau dijumlahkan 1 ditambah negatif 28 ya, punya uang 1000, hutangnya 28.000. Maka selisihnya adalah tinggal hutang negatif 27. Tuh, seperti itu. Apakah sama dengan nilai B negatif 27 ini? Tidak, karena kita mencari yang hasilnya adalah negatif 3. Kemudian kita coba lagi, kita negatif 28 kita coba bagi 2. Ingat, negatif 28 dibagi 2 hasilnya adalah negatif 14 ya, karena 2 dikali negatif 14 ini 28 ya. Oke, syarat yang pertama terpenuhi. Syarat yang kedua adalah hasilnya harus negatif 3. 2 dengan negatif 4 dijumlahkan, punya uang 2000, utangnya 14.000. Nah, berarti masih hutang 12, sedangkan yang diminta adalah negatif 3. Tuh, seperti itu. Oke, kemudian kita cari lagi, ini negatif 28, kalau dibagi 3 ini kan 1, 2 ya, 3 nggak bisa ya, berarti kita langsung bagi 4. 4 negatif 28 dibagi 4 adalah negatif 7. Punya uang 4.000, hutangnya negatif 7, berarti tinggal negatif 3 ya, hutangnya tinggal 3.000 tuh kan. Oh, ternyata sama dengan nilai B. Maka nilai ini angka 4 dan negatif 7 yang kita ambil. Ya. Nah, sehingga ditaruhlah positif 4 kita taruh di sini. Di sini negatif 7 kita taruh di sini. Ya. Nah, seperti
seperti itu karena sudah memenuhi syarat. Tuh, seperti itu. Ya, kalau memang masih belum jelas di sini, silahkan nanti tinggal videonya diputar ulang. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Kita sudah menemukan ya ininya menjadi X ditambah 4 dan X dikurangi 7 sama dengan 0. Maka yang dihasilkan adalah X tambah 4, kita ambil dulu nih sebelah ya, maaf ya, kita ambil dulu sebelah. X tambah 4 sama dengan 0. Maka X sama dengan negatif 4. Sebenarnya mudah, tinggal ini pindah ke sini, udah beres ya. Atau X dikurangi 7 ya, kita ambil yang keduanya sini, sama dengan 0. Sehingga X-nya berapa? Iya betul, X-nya adalah positif 7. Nah dari ini kita mendapatkan negatif 4 dengan 7. Dari sini kita dapat simpulkan bahwa jadi akar-akar kuadratnya adalah negatif 4 dan 7 ya. Ini jika cara ini jika A-nya adalah angka 1 ya. Oke. Kemudian bagaimana kalau A-nya tidak angka 1? Ya, ini contoh jika A tidak sama dengan angka 1. Oke, misalkan contohnya seperti ini. Carilah akar-akar dari persamaan kuadrat 3x kuadrat ditambah 2x dikurangi 5. Coba perhatikan. Ya. Di sini nilai A-nya adalah betul sekali. Nilai A-nya adalah 3 ya. Berarti bukan angka 1 ya. Oke, penyelesaiannya seperti ini. 3x kuadrat ditambah 2x dikurangi 5. Maka nilai A-nya adalah 3, nilai B-nya adalah 2, dan nilai C-nya adalah negatif 5. Oke ya. Kemudian kita langkah yang pertama, carilah dua bilangan yang jika dikalikan A dikali C ya, A-nya 3, C-nya negatif 5, sehingga 3 dikali negatif 5 hasilnya negatif 15. Kemudian syarat yang kedua, jika ditambahkan hasilnya adalah B, B-nya adalah 2 ya. Nah, dari ini kita tuliskan dulu soalnya ya, jangan lupa. Soalnya adalah 3x kuadrat ditambah 2x dikurangi 5 sama dengan 0. Ingat, jika ditambahkan hasilnya negatif 15, jika dijumlahkan hasilnya 2. Kita oret-oret lagi di sampingnya ya. 15, negatif 15 ini kita coba bagi 1. Negatif 15 dibagi 1. Ya, hasilnya adalah negatif 15. Selisihnya kita punya uang 1000 misalkan. Hutangnya 15.000. Jadi urusannya gimana? Urusannya adalah kita masih punya hutang 14.000. Seperti itu. Biasanya teman-teman kalau urusannya masalah uang cepet ini ya. Oke, lanjut. Next. Ini ya dibagi 1 negatif 15, hasilnya negatif 4, negatif 14 nih kalau dijumlahkan. Sama nggak dengan nilai 2? Beda. Maka kita cari lagi. Gimana kalau negatif 15 ini kita bagi 2? Oh, nggak bisa. Karena apa? Hasilnya koma. Oke, berarti kita coba lagi. Negatif 15 ini dibagi 3. Ya. Negatif 15 dibagi 3, hasilnya adalah negatif 5. Ya. Negatif 15 dibagi 3, hasilnya adalah negatif 5. 3, ya ini kan positif nih. Punya uang 3.000, hutangnya 5.000. Urusannya gimana? Kita masih punya hutang 2.000. Sama enggak? Beda, walaupun sama-sama angka 2 ini beda. Ya setelah kita hitung negatif 2, sedangkan di permintaannya adalah positif 2. Ini beda, dipakai enggak? Ya enggak dipakai. Kita cari lagi. Negatif 15 bagi 4. Nggak bisa. Karena hasilnya adalah koma. Berarti kita
cari lagi yang lain. Negatif 15 dibagi 5 ya. Hasilnya adalah negatif 15 dibagi 5, hasilnya negatif 3. Punya uang 5.000, utangnya 3.000. Selisihnya adalah uang kita tinggal 2.000. Kita lihat, oh iya sama, berarti angka ini nanti yang kita gunakan ya, nih angka 5 dan angka negatif 3. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, kita pakai 5 taruh di sini dan 3-nya ini taruh di sini ya. Ini kita tetap 3x, ini 3x ya, 3x, ini juga tulis 3x. 5-nya kita ambil taruh sini, negatif 3-nya kita ambil taruh sini. Nah, kemudian kita bagi 3. Kenapa kita bagi 3? Karena nilai A-nya adalah 3. Kalau nilai A-nya 2, ya maka dibagi 2. Kalau A-nya 4, ya maka kita bagi 4, teman-teman. Di sininya juga angka 4, seperti itu kurang lebihnya ya. Sampai di sini paham? Oke ya, kalau nggak paham silahkan diputar ulang videonya, diputar lagi, putar lagi. Kalau sudah paham ya kita lanjutkan. Oke, paham ya? Kita lanjutkan. Yang pertama adalah angkanya 3x ditambah 5 ya. Yang pertama adalah 3x tambah 5. Kita bagi angka 3 ya. Sama dengan 0. Sehingga menjadi, kita pisahkan ya, 3x dibagi 3 ditambah 5 dibagi 3 sama dengan 0. Menghasilkan x sama dengan min 5/3. Aduh pusing, misalkan ini x dari mana, kan angka 3. Nah, 3 dibagi 3 sama dengan 1. Jadi tinggal nilai x-nya saja ya. 5/3 ini kan positif, pindahkan aja ke sini menjadi negatif ya. Itu adalah nilai x yang pertama atau akar-akar yang pertama. Dan kita mencari akar-akar yang keduanya, yaitu 3x dikurangi 3, nanti kita bagi 3 ya. Atau 3x dikurangi 3 sama dengan 0 ya. Nah, angka 3-nya mana? Angka 3-nya sudah diambil ya, sana nggak apa-apa udah. Nah, ini kita tinggal pindahkan saja, ceret ya. 3x sama dengan 3, maka x sama dengan 1. Jadi akar-akar persamaan kuadratnya adalah negatif 5 dan 1. Oke, sampai di sini bagaimana teman-teman? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sekali lagi, kalau memang suka video ini silahkan like. Jika ingin mengikuti video selanjutnya, silahkan subscribe dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Kemudian kalau memang ini bermanfaat bagi teman-teman PR matematika semuanya, silahkan bagikan ke media sosial teman-teman. Mudah-mudahan temannya juga bisa memahami. Kemudian kalau memang ada sesuatu yang ingin disampaikan, silahkan komentar ya di bawah video ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam PR Matematika.